adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik kabarnya baik-baik saja ya di rumah. Kalau Kanjes, bagaimana kabarnya hari ini? Kanjes juga baik-baik aja Kak Fene. Kak Fene kabarnya gimana hari ini? Baik-baik saja dong, Kanjes. Tunggu deh, Kanjes. Kita lagi di mana nih, Kanjes? Wow. Wah, kita lagi di luar Kak Fene. Kita akhirnya keluar. Akhirnya, walau hanya sebentar. Kita di padang rumput. Ada pohon-pohon. Iya, keren banget ya, Kanjes ya. Keren banget. Terus udah gitu kita juga pakai baju kita tuh samaan Kak Fene. Iya, wah Kanjes, ada apa nih? Kok bisa samaan gini ya? Iya, karena kita tanggal 17 Agustus kemarin memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Yeay. Betul. Yang keberapa ya Kanjes ya? Yang ke-76. Yang Umurnya siapa itu? Siapa? Adik-adik? Kak Fene, umurnya 76? Adik-adik kali? Enggak, apa Kanjes kali? Enggak, Kak Fene enggak 76. Bukan, kayaknya juga belum 76 tahun. Nah, adik-adik siapa yang pas perayaan Republik Indonesia kemarin ikutan lomba? Wah, Kanjes ikut lomba nggak? Kak Jess ikut lomba di PA Markus. Wah, Adik-adik ada yang ikut lomba enggak? Wah, sepertinya adik-adik juga ikut lomba deh. Kak Feni lihat kan Jess di Instagram banyak yang ikutan. Benar Kak Fene. Semoga adik-adik menang ya. Nanti akan ada pengumumannya di Warta PA Markus. Jadi ditunggu ya. Oke Kak Fene, sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Raja dan Roti dan Mentega. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau nyanyi. Ayo berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, bukan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan apa? Dengan baju.
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan pujian dari adik-adik. Yeay, yuk kita sama-sama dengarkan teman-temannya yang mau memuji untuk Tuhan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang diambil dari KC20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari adik-adik, untuk membuka ibadah kita hari ini, kita mau berdoa pembukaan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, seperti di dalam lagu yang baru saja kami nyanyikan. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan, meskipun kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan beribadah yang masih boleh kami miliki. Kami akan memulai ibadah ini, Tuhan yang sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali, tapi kali ini lewat Mazmur. Diambil Alkitabnya, kita buka Mazmur. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Alkitabnya boleh simpan dulu. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Hidup kita yang benar harus
tersebut. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh beribadah hari ini melalui Zoom. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Tuhan juga berkati Kak Elsa yang akan menyampaikannya. Semoga semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, nah kalau kita udah ketemu nih di channel YouTube Pokat PAG PB Markus, berarti kita mau ngapain nih sekarang nih? Betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk ke bacaan Alkitabnya, Kakak Elsa mau tanya dulu nih, kebaikan apa aja ya yang sudah pernah dilakukan Tuhan nih? Coba kita mulai dari yang ada di Alkitab, kebaikannya apa aja ya? Yang kita kenal nih sama-sama, bahkan sampai ada lagunya. 5 roti dan 2 ikan. Apa? Betul. Diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang adik-adik. Nah, satu tuh kebaikan Tuhan yang adik-adik sama-sama tahu nih, bahkan sampai dijadiin lagu. Wah, saking benar-benar itu berkesan sekali ya adik-adik. 5 roti dan 2 ikan diubah sama Tuhan Yesus bisa dimakan 5.000 orang. Bahkan sisa lagi. Terus apalagi? Menyembuhkan orang yang matanya buta adik-adik. Disembuhkan lalu bisa menjadi melihat lagi adik-adik. Terus apalagi kebaikan Tuhan ya. Wah, bahkan sampai ada dijadiin film nih adik-adik. Sampai kita rayakan 1 tahun sekali. Apa? Betul adik-adik, kematiannya di kayu salib. Wah, itu kebaikan yang luar biasa banget ya adik-adik. Membuat kita semua juga bertahan nih sampai saat ini. Terus apa sampai di situ aja kebaikannya? Sampai ada dicerita di Alkitab aja, ditulis di Alkitab? Ternyata tidak. Meskipun tidak tertulis di Alkitab, tapi kebaikan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Contohnya kebaikan Tuhan Yesus sama kita semua, sama adik-adik, sama Kak Elsa. Contohnya apa? Nih, saat ini nih, adik-adik masih bisa lihat YouTube nih. Kita masih sama-sama beribadah meskipun jarak jauh. Tapi kita bersyukur ya, karena kebaikan Tuhan kita masih dikasih kesehatan untuk masih bisa ibadah. Tadi siapa yang udah sarapan? Yang udah minum susu? Iya, itu salah satu kebaikan Tuhan juga. Kita masih bisa dikasih makanan, minuman. Siapa yang semalam tidurnya nyenyak, enak. Ya, Kak Elsa juga tidurnya nyenyak, enak banget. Itu salah satu kebaikan Tuhan juga. Kita masih bisa beristirahat, tidur dengan nyenyak. Terus apalagi kebaikan Tuhan? Iya, kita masih diberikan mama papa, masih diberikan kakak adik yang baik. Itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih menjaga adik-adik, menjaga Kak Elsa. Terus di tengah-tengah situasi yang kayak gini nih, kita nggak bisa kemana-mana, kita susah nih buat ketemu teman-teman, ketemu secara langsung ya. Terus susah buat ketemu saudara, mungkin udah kangen nih sama nenek, sama opung, nggak ketemu-temu. Nah, tapi adik-adik, ternyata Tuhan masih menyertai. Meskipun kita nggak ketemu satu sama lain, kita masih bisa loh melihat, bertanya kabar melalui apa? Melalui WhatsApp, melalui telepon. Itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa makan dan minum, kita masih bisa istirahat yang cukup untuk adik-adik, masih bisa bersekolah meskipun online. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Semangatnya harus sama kayak sekolah waktu kemarin offline tuh, masih tetap harus serius, masih tetap harus sungguh-sungguh. Nah, terus sebagai anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan ya untuk siapa Tuhan, menyenangkan hati Tuhan?
Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Oke, Kakak Elsa bantu baca ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, adik-adik, coba kita lihat tadi. Ada beberapa kata pujilah nih. Di ayat 1 ada 2, pujilah, pujilah. Di ayat 2 ada 3, pujilah. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah kita harus memuji Dia, adik-adik, menyenangkan hati Tuhan ya, adik-adik. Kalau misalkan kita lihat nih, ini dari Daud, berarti yang menulisnya adalah siapa? Daud, adik-adik. Kalau Daud memuji Tuhan dengan cara apa? Bermain musik. Musik apa namanya? Ada yang tahu? Kecapi, betul. Ternyata ada banyak cara loh untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Caranya apa? Mungkin untuk adik-adik nih, yang bisa bermain alat musik, yang bisa bernyanyi, adik-adik bisa loh menyumbangkannya untuk apa? Memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi Kak, aku gak bisa main musik, aku juga belum percaya diri nih buat nyanyi. Gak apa-apa adik-adik, ternyata masih banyak cara nih untuk menyenangkan hati Tuhan. Misalkan adik-adik bisa gambar nih. Wah, adik-adik bisa gambar yang bagus, adik-adik bisa hias-hias dengan kreasi adik-adik untuk memuji Tuhan. Misalkan hasilnya nanti bisa nih, kalau adik-adik punya gambar-gambar yang bagus-bagus, keren-keren, boleh kasih ke kakak-kakak loh, nanti bisa kakak-kakak pakai deh. Untuk apa? Untuk alat peraga nih, buat cerita kayak gini. Terus apalagi ya untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah dengan cara memuji Tuhannya dengan cara main musik aja, dengan cara berkreasi melalui gambar, dengan bernyanyi? Gak juga adik-adik, ternyata ada lagi. Dengan cara apa? Berbuat baik adik-adik. Betul, kayak adik-adik nih sekarang udah ada di sini ngeliat Impa nih di YouTube PLKP GPB Markus. Itu salah satu contoh bahwa adik-adik sudah memuji Tuhan, bahwa adik-adik mau nih berusaha untuk menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan, betul. Terus apalagi nih? Nah, sama-sama nih yang kita baru rayain kemarin. Coba inget-inget apa ya? 17 Agustus tahun 45. Betul, kita baru sama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, karena kita tinggal di Indonesia nih, sebagai bangsa Indonesia, kita sama-sama nih mau menjadi bangsa yang baik adik-adik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik nih, anak-anak Indonesia yang baik. Itu salah satu contoh untuk menyenangkan hati Tuhan juga loh. Kalau kita bisa menjadi anak-anak bangsa yang baik, pasti Tuhan senang. Caranya gimana? Iya, betul adik-adik, belajar yang benar. Kan ada nih program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Nah, kalau kita mengikuti program pemerintah, program dari bangsa Indonesia, berarti kita menjadi bangsa Indonesia yang baik, anak-anak Indonesia yang baik. Kita menyenangkan hati Tuhan. Belajarnya gimana, Kak? Iya, apakah belajarnya, aduh udah deh bangunnya telat aja, yang penting belajar. Bukan seperti itu anak-anak Indonesia yang baik, adik-adik. Anak-anak Indonesia yang baik adalah anak-anak yang belajarnya sungguh-sungguh. Kalau misalkan kelas Zoom-nya jam 7, datangnya jam berapa? 7.15 atau 7:15 atau 7:15? Betul, 7:15 lebih bagus. Bahkan lebih cepat, lebih bagus loh adik-adik. Tandanya apa? Kita sudah siap nih, udah posisi rapih, udah pakai topi, udah pakai dasi. Kalau lagi upacara Senin tuh kan tetap ada meskipun Zoom ya. Terus kalau misalkan kita udah di Zoom sambil makan, sambil kelas sambil makan, kira-kira gimana? Bagus atau enggak? Bukan seperti itu ya anak Indonesia yang hebat. Anak Indonesia yang hebat saat sudah di room Zoom kelasnya nih, udah nggak makan lagi, makannya udah sebelumnya, udah siap untuk belajar adik-adik. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita
anak-anak Indonesia yang baik. Kita belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti senang. Nah, terus nih adik-adik, apalagi kita mau mencintai bangsa Indonesia, bangsa kita yang kita tinggal saat ini dengan cara apa? Wah, mendengarkan lagu-lagu daerah. Kita belajar mendengarkan lagu-lagu daerah. Kak, berarti nggak boleh dong denger-denger lagu yang lain tuh, lagu-lagu yang bukan lagu daerah. Boleh adik-adik, boleh banget. Tapi lebih baik lagi kalau kita juga sama-sama tahu nih bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya. Banyak banget lagu daerahnya, terus tarian-tarian daerahnya. Adik-adik bisa pelan-pelan kok. Nah adik-adik, yang terakhir nih, yang lagi sama-sama digumuli oleh bangsa Indonesia. Apa virus? Betul, virus corona. Mungkin udah bosen banget dengarnya. Tapi adik-adik, kita harus sama-sama mau ingat nih adik-adik bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia. Kita harus mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Mungkin kalau cuci tangan, makan sehat, nah adik-adik udah oke banget. Kayak saya yakin mama papa juga pasti sudah membantu adik-adik untuk sama-sama belajar menjaga protokol, makan-makan yang sehat, vitamin. Nah yang terakhir nih, yuk sama-sama adik-adik yang sudah berumur 12 tahun ke atas, adik-adik boleh melakukan vaksinasi. Adik-adik boleh minta bantuan mama papa nih untuk mengantar adik-adik ke tempat yang menyediakan vaksin untuk adik-adik yang berumur 12 tahun ke atas. Nah, kalau adik-adik sudah divaksinasi, umur adik-adik 12 tahun ke atas, itu tandanya adik-adik sudah menjadi warga Indonesia yang baik, yang hebat. Kalau misalkan kita sebagai anak-anak Tuhan nurut sama peraturan pemerintah, pasti siapa? Tuhan juga senang adik-adik. Wah, anak-anakku tinggal di Indonesia, mereka turut sama peraturan pemerintah di Indonesia. Itu salah satu contoh yang menggambarkan bahwa adik-adik anak Indonesia yang baik, adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, ternyata adik-adik memuji Tuhan banyak banget ya caranya, menyenangkan hati Tuhan banyak banget caranya, berterima kasih sama Tuhan caranya juga banyak adik-adik. Jadi sama-sama nih kita juga mau untuk terus belajar nih Kak Elsa, adik-adik, dengan cara makin mendekatkan diri sama Tuhan nih. Adik-adik udah datang IMPA, udah hebat mendekatkan diri sama Tuhan. Berdoa, apapun yang adik-adik mau lakukan diawali dengan doa. Terus SBA yang udah didapat boleh dibaca tuh, ada yang pagi, ada yang malam. Nah sama-sama kita belajar untuk mendekatkan diri juga sama Tuhan. Kalau kita udah makin dekat sama Tuhan, kita jadi tahu nih adik-adik, Tuhan maunya apa sih? Aku mau bersyukur sama Tuhan melalui cara apa ya? Nah kita semua pasti nanti bisa adik-adik melakukannya. Gak apa-apa, sama-sama belajar ya. Kak Elsa juga masih belajar kok. Kakak-kakak yang lain juga masih belajar. Jadi tetap semangat adik-adik. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Untuk mau selalu bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan sama kita. Khususnya nih anugerah dari Tuhan nih. Kita menjadi anak-anak Indonesia. Kita mau sama-sama menjadi anak Indonesia yang baik. Setuju ya? Setuju? Oke. Demikian firman Tuhan. Amin. Kasa sama-sama mau ajak ngomong merdeka. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Sekali lagi lebih kencang. Merdeka. Lebih kencang lagi. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Senang jadi anak-anak Tuhan.
adik-adik, hari ini kita akan membuat gratitude jar atau toples bersyukur. Masih ingat nggak firman tadi? Diajarkan kalau kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, apa sih itu gratitude jar atau toples bersyukur? Adalah tempat untuk menaruh ungkapan-ungkapan syukur kita tiap harinya. Caranya bagaimana ya? Nanti tuliskan ungkapan syukurmu di selembar kertas kecil, lalu dimasukkan ke dalam gratitude jar yang sudah kita hias. Hari ini kita akan sama-sama beraktivitas untuk menghias gratitude jar. Di sini sudah ada beberapa contoh yang disiapkan, tapi adik-adik boleh sekali untuk berkreasi sesuai dengan keinginan adik-adik masing-masing. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama siapkan toples atau kaleng atau gelas plastik atau wadah makanan apa saja yang bekas pakai. Tapi pastikan sudah dibersihkan ya. Siapkan gunting, lalu selotip atau double tip, alat mewarnai seperti pensil warna, spidol atau krayon, kertas bekas yang dipotong ukuran kecil. Di sini Kak Feni akan pakai bekas kertas kado. Lalu kalau punya bisa juga menyiapkan stiker untuk menghias. Nah, sudah siap? Ayo kita mulai membuatnya. Yang pertama, Kak Feni akan menghias wadah bekas makanan supaya tidak terlihat kalau itu bekas wadah es krim. Nah, Kak Feni akan pakai bekas kertas kado. Lalu Kak Feni berkreasi dengan sebebas-bebasnya Kak Feni untuk menghias dengan menuliskan gratitude jar. Adik-adik boleh tuliskan gratitude jar, toples bersyukur, atau apapun yang adik-adik mau. Kak Feni hias-hias pakai stiker, lalu ditempel di wadahnya. Selanjutnya Kak Feni menghias badan wadah makanannya supaya lebih berwarna. Lanjut, Kak Feni memotong kertas bekas menjadi ukuran kecil seperti ini, yang nantinya akan ditulis ungkapan syukur kita. Di sini Kak Feni tulis, hari ini aku bersyukur untuk... Kak Feni tulis untuk makan siang yang sangat enak yang dibuatkan oleh kakaknya Kak Feni hari ini. Lalu Kak Feni masukkan ke dalam gratitude jar-nya. Adik-adik juga boleh menuliskan apa yang adik-adik syukuri untuk hari ini. Bisa tentang udara, kesehatan, makanan yang enak, bisa berkumpulan keluarga, bisa bermain, atau nilai pelajaran yang baik. Jangan lupa juga boleh dituliskan tanggal hari itu. Adik-adik bersyukur di hari apa, tanggal berapa, dan bersyukur untuk apa. Lalu dimasukkan ke dalam toples bersyukur kita. Adik-adik bisa menuliskan 1 atau 2 ungkapan syukur setiap harinya. Dan bisa juga mengajak papa mamanya atau adik dan kakaknya untuk sama-sama menuliskan ungkapan syukur dan dimasukkan ke dalam gratitude jar ini. Lalu bisa juga disepakati setiap akhir pekan dibuka lalu membaca bersama-sama apa yang sudah disyukuri oleh adik-adik sekeluarga selama seminggu terakhir ini. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Tadi kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk firman yang boleh kita dengar tadi ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kiranya kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mau sama-sama mensyukuri segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, terkhusus berkat kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Dari firman tadi, kami mau belajar bahwa kami mau menjadi anak-anak Indonesia yang baik, anak-anak Indonesia yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Kak Feni undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan dengan sikap yang tegap, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk gereja dan PA Markus. Tuhan, berkatilah gereja kami agar semakin banyak yang beribadah di gereja kami ini, Tuhan. Tuhan, berkatilah juga pelayanan anak GPIB Markus. Berkatilah kakak-kakaknya agar sehat selalu dan bisa sabar dalam membimbing kami tentang ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau mendoakan guru-guru kami dan teman-teman kami agar tetap sehat dan juga terhindar dari virus COVID yang sedang melanda negeri kami. Semoga virus corona ini cepat hilang agar kami bisa kembali bersekolah dan bermain bersama teman-teman dan guru-guru kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, tolonglah sembuhkan orang-orang di luar sana yang sakit, yang terutama yang terkena virus corona. Kau sembuhkan mereka agar mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarganya dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Tuhan, Kau berkati makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itu bisa menjadi kesehatan untuk mereka. Tuhan, tolong juga untuk redakanlah wabah virus corona ini agar kami bisa sekolah minggu seperti biasa lagi. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua, untuk keluarga yang boleh selalu menyayangi kami, boleh selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua yang selalu menjaga kami, merawat kami, mendidik kami, menyayangi kami dari kami kecil sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa, berkati orang tua kami, Tuhan yang mau berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kebahagiaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang lancar. Tuhan limpahkan berkat bagi mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Tuhan untuk negara kami, negara Republik Indonesia. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah boleh menyertai negara ini hingga 76 tahun ya Tuhan, kami sudah boleh merdeka. Kami bersyukur bisa menjadi warga negara Indonesia ya Tuhan, dan Tuhan juga selalu memberkati ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, dan juga seluruh Tuhan pejabat dan juga orang-orang yang bertugas di pemerintahan kami. Kami berdoa ya Tuhan, semoga juga negara Indonesia bisa cepat pulih ya Tuhan dari pandemi, dari segala virus penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami satukan dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan ini ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna ya Tuhan untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat buat adik-adik yang sudah menang dalam tantangan tetap sehat di rumah yang telah dilaksanakan selama 1 minggu. Yeay! Yeay! Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikutan memeriahkan lombanya. Yeay! Hebat! Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, sekarang kita udah ada di penghujung IMPA hari ini. Kita sama-sama mau berdoa, minta berkat dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan, sehingga saat kita selesai IMPA, kita boleh membawa hati yang sukacita. Sama-sama ya, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah boleh sertai kami pada ibadah hari ini. Kami boleh bernyanyi, bersukacita. Kami juga boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saat kami selesai IMPA hari ini, kami boleh mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terus mendengarkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.